وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي به قلبي بجاه النبي والآله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وفقها في الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور السالك وأمان الواصل وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang mulia ini kita dipertemukan, dikumpulkan, disatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam agenda rutinan kita yang mana insya-Allah tujuan kita mengadakan daripada agenda yang seperti ini tiada lain, tiada bukan hanya untuk lebih dekat lagi mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya untuk lebih dekat lagi mengenal daripada sosok makhluk tercinta yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa menjadi hamba bukan hanya mengenal Allah, tapi kita bisa menjadi hamba yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa menjadi umat bukan hanya yang mengenal Nabi besar Muhammad, tapi kita bisa menjadi umat yang dikenal oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah dikumpulkan, telah disatukan, telah diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita termasuk orang-orang yang mau duduk di tempat yang mana di tempat tersebut Allah turunkan barakahnya. Di tempat tersebut Allah turunkan rahmatnya. Di tempat tersebut Allah turunkan daripada mawahib, nikmat, anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang duduk di tempat di situ disebutkan nama Allah. Untuk orang yang duduk di tempat di situ disebutkan nama baginda Nabi besar Muhammad. Untuk orang yang duduk di tempat yang mana di situ diajarkan daripada syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dan kita bersyukur karena kita termasuk hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita hadirnya kita di masjid ini, duduknya kita di sini. Bahkan sebelum daripada itu kita mengerjakan daripada salat isya berjamaah di masjid yang mulia ini. Bahkan salat isya itu adalah sesuatu hal yang sangat dianjurkan. Berjamaah di salat isya, berjamaah di salat subuh itu adalah dua hal yang paling sangat dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada salat-salat yang lain. Bukan artinya Nabi tidak menganjurkan kita untuk salat zuhur berjamaah, tidak. Bukan artinya Nabi tidak menganjurkan kita untuk salat asar tidak berjamaah, tidak. Semua salat daripada 5 waktu dianjurkan untuk melaksanakannya dalam berjamaah. Akan tetapi di dalam dua salat ini yaitu salat isya dan salat subuh, Nabi lebih-lebih lagi menganjurkan kepada umatnya untuk melaksanakan daripada salat isya dan salat subuh dalam keadaan berjamaah. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan orang-orang munafik itu mereka itu paling susah. Kalau udah diajak salat isya, udah diajak salat subuh itu paling susah datang salat isya dan salat subuh bersama Nabi. Maka Nabi mengatakan lau ya'lamun ma fihima, kalau mereka orang-orang munafik itu mengetahui apa yang Allah siapkan di dalam orang yang melaksanakan salat isyanya berjamaah, orang yang melaksanakan salat subuhnya berjamaah, kalau orang-orang munafik itu tahu, kata Nabi, la atauhuma walau habwa, mereka akan datang ke masjid salat subuh, salat isya berjamaah bersama Nabi walau dalam keadaan mereka merangkak. Bahkan sahabat-sahabat terdahulu diceritakan daripada Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang bernama Abdullah Ibnu Umar. Beliau mengatakan kami, kalau sekiranya ada orang enggak datang salat isya berjamaah, enggak datang salat subuh berjamaah, kami ngiranya mereka itu orang munafik. Kami ngiranya mereka itu orang munafik. Kenapa? Karena dari kegetolannya sahabat, dari
semangatnya sahabat sama sekali itu mereka tidak pernah meninggalkan sholat isya, tidak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah, nggak pernah mereka tinggalkan sama sekali. Hanya mereka mengatakan kalau misalnya ada di antara kami ini yang nggak sholat isya berjamaah, yang nggak sholat subuh berjamaah, kami ngira itu mereka munafik. Kami kira itu mereka munafik. Maka ini adalah sebuah kenikmatan. Ini adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita terhadap orang-orang yang tadi mentakmirkan daripada masjid dengan salatnya, dengan bacaan Qur'annya, dengan mengaji daripada ilmu yang diwarisi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membaca daripada kitab ini, ada satu hal lagi yang penting, yaitu kita ini sekarang berada di bulan Safar. Kita berada di bulan Safar, yang mana sebagian daripada orang beranggapan bahwasannya bulan Safar ini adalah bulan yang membawa sial, bahwasannya bulan Safar ini adalah membawa bulan yang tidak beruntung. Apalagi kalau sudah Rabu akhir bulan Safar. Kalau sudah Rabu akhir daripada bulan Safar, itu ada beberapa orang yang mengingatkan anaknya, kamu jangan seperti ini, kamu jangan seperti ini, kamu jangan seperti itu, jangan keluar, jangan apa. Maka itu semua adalah sesuatu hal yang tidak benar. Itu semua sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu termasuk daripada adat-adat jahiliyah. Orang-orang jahiliyah terdahulu di dalam bulan Safar itu, maka mereka mengatakan bulan Safar itu bulan yang mereka anggap tidak baik, bulan yang mereka anggap bulan membawa sial, yaitu bulan Safar. Maka Nabi di dalam salah satu hadis yang menegaskan, Nabi bilang la adwa wala hamata wala safara. Nabi mengatakan la adwa, kata Nabi tidak ada penyakit yang menular, itu tidak ada. Tidak ada istilahnya penyakit yang menular, kata Nabi. Maka oleh karena itu, dengan dari apa yang diucapkan oleh Nabi tersebut, ada satu orang daripada Arabi, dia bilang sama Nabi, ya Nabi, itu ada onta. Onta ini dulunya dia larinya kenceng, onta ini sehat, onta ini bugar, onta ini oh masya Allah larinya aja kan kenceng. Tapi ketika ada temannya satu yang sakit, yang kudisan, maka yang kudisan ini menularkan penyakitnya kepada onta yang sehat. Nabi jawabnya apa? Nabi bilang, fama hadal awal. Ya kalau ente bilang onta yang sehat itu sakit gara-gara onta yang kudisan, maka onta yang kudisan nular dari siapa? Yang pertama kali yang sakit tadi, dia nularnya dari mana? Kalau ente bilang segala penyakit itu menular, maka onta yang pertama kali yang bawa penyakit ini, dia nularnya dari mana? Kalau kita mengatakan penyakit itu menular, seharusnya dia nular. Seharusnya dia saling menular. Tapi ini yang pertama dia nular dari siapa? Enggak ada dia nular dari mana-mana. Tiba-tiba dia sakit. Maka itu jawaban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pengen ngajarkan kepada kita bahwasannya sesuatu itu memang ada sebab pasti. Tapi terkadang kita ini terlalu memikirkan sebab, tapi kita tidak memikirkan musabbibul asbab. Terkadang kita mikirin sebab aja, penyakit sebabnya ini, sakit sebabnya ini, celaka sebabnya ini. Kita nggak mikirkan musabbibul asbab, yang menyebabkan sebab tersebut nggak kita pikirkan. Wa musabbibul asbab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ucapan Nabi itu, Nabi pengen ngajarkan kepada kita yang harus selalu kita pikirkan itu bukan sebab, lakin musabbib. Siapa yang menyebabkan hal tersebut? Kalau misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan tidak menular, dia tidak menular. Bukan artinya Nabi mengatakan ini ada orang sakit, nah, ente kita tahu penyakit ini menular, sudah ente dekat-dekat sama dia. Nabi nggak ngajarkan seperti itu. Nabi nggak ngajarkan seperti itu. Tetap kita harus menjauhi segala sebab yang bisa membuat kita sakit, kita jauhi. Akan tetapi tadi
Jangan sampai kita meyakini segala sesuatu itu disebabkan oleh tadi. Jangan kita meyakini sakitnya kita karena menular. Jangan kita yakini sakitnya kita karena ini. Ya, kita harus yakin apa yang dapat daripada diri kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sesuatu yang baik, sebab yang baik datang dari Allah. Kalau sebabnya buruk, berarti datang daripada maksiat-maksiat kita sendiri. Apa yang kita dapati daripada sesuatu hal yang jelek, itu daripada maksiat yang kita lakukan. Maka Nabi mengatakan la adwa, tidak ada, kata Nabi. Tidak ada penyakit-penyakit yang menular, itu tidak ada. Allah menciptakan sebab, betul. Sama seperti kalau kita pelajari, Allah itu kan berdikari sendiri. Allah itu maha mampu. Allah nggak butuh adanya anbiya. Allah nggak butuh adanya malaikat. Allah maha mampu. Kira-kira kalau kita bilang Allah bisa nggak? Kalau tanpa para anbiya, tanpa para malaikat, Allah menguasai daripada dunia ini, menciptakan daripada dunia, bisa tak kira-kira? Bisa. Tapi kalau kita pikir, kenapa Allah ciptakan para anbiya yang membawa risalahnya Allah? Kenapa Allah ciptakan malaikat? Ada yang nyabut nyawa, ada yang niup trompet, ada yang membawa rizki, ada yang nyatet kanan kiri, ada semuanya. Ada yang masalah hujannya. Kenapa Allah ciptakan itu? Allah cuma pengen tunjukkan kepada kita keagungannya Allah. Allah pengen tampakkan kepada kita kekuasaannya Allah. Itu saja. Itu saja, nggak ada hal yang lain. Allah pengen tampakkan kepada kita, ini nih kebesaranku, ini nih keesaanku, ini nih kemaha mampuanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satunya ciptakan daripada arsy makhluk terbesar Allah. Itu untuk menandakan kepada kita, ente itu nggak bisa apa-apa, kata Allah. Kalian itu lemah, kalian itu nggak mampu, kalian itu sama terik matahari saja takut. Kalian itu sama terik matahari saja takut. Kalian itu sama binatang-binatang yang kecil saja itu takut, nggak ada kemampuan, lemah kalian dibanding dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini salah satunya dalam kitab Lataiful Ma'arif karangannya Imam Ibnu Rajab, beliau mengatakan, makanya kebanyakan manusia itu di dalam hatinya itu mereka terlalu memikirkan sebab, tapi mereka melupakan musabbibul asbab. Itu yang sering kita pikirkan tuh. Itu yang kita pikirkan, oh sakitnya kalau kayak gini bisa sebab sakit, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Tapi kita lupa yang musabbibul asbab, kita lupakan. Nabi bukannya nyuruh kita untuk kita deketi penyakit lah. Nabi mengatakan fir minal majzum firaraka minal asad. Kata Nabi, ente lari kalau ada orang punya penyakit kusta, orang punya penyakit lari. Firaraka minal asad, seperti ente lari kalau ente lihat macan, lari, kata Nabi. Nabi juga mengatakan pernah suatu saat Nabi ada di dinding Ma'il, yang dinding itu mau runtuh. Nabi bilang apa? Nabi menghindar. Akhafu fautal mautal fawat. Nabi bilang, aku takut mati dadakan, dan Nabi. Artinya Nabi tidak mengajarkan untuk kita, oh ente udah tawakal ente, Allah semua. Orang sakit dideketin, orang ini dideketin, ada bahaya dideketin. Nabi nggak ajarkan seperti itu. Bahkan la yasbut, tidak ditetapkan dari para ulama, dari para tabi'in, dari para sahabat, kebanyakan mereka itu saking tawakalnya tinggi kepada Allah, sampai-sampai mereka apapun mereka lakukan enggak. Mereka tetap menjaga, mereka tetap menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan kemadaratan kepada mereka, tetap mereka jauhi. Tapi mereka yakin sesuatu itu datangnya dari Allah. Itu yang paling penting yang harus kita yakini. Sesuatu itu datangnya dari Allah. Enggak boleh kita meyakini hal-hal yang seperti itu, tidak boleh. Banyak sebagian daripada kita ini masih punyai daripada pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Nikah di bulan Syawal contohnya tidak bagus. Nikah di bulan Syawal, bulannya bulan kejepit. Nikah di bulan Zulqa'dah itu enggak bagus. Nikahnya bulan kejepit banyak. Padahal masa itu tidak membawa keburukan kepada kita, nggak ada istilahnya bulan Zulqa'dah nggak bagus, nggak ada istilahnya bulan Syawal nggak bagus,
Nggak ada istilahnya bulan-bulan lain itu nggak bagus. Yang nggak bagus itu di mana di hari ente bermaksiat kepada Allah, itulah hari yang nggak bawa berkah pada ente. Itu hari yang nggak bagus. Kalau kita maksiat, kalau kita lupa sama Allah, kalau kita berbuat zolim sama orang, nah itu hari yang nggak bagus buat ente. Tapi kalau di hari itu ente bersama pada Nabi besar Muhammad, di hari itu kita berzikir kepada Allah, di hari itu kita salat, di hari itu kita mengingat Allah, di hari itu kita mengadakan daripada majlis ilmu, itu hari yang paling barokah buat ente. Mau itu di hari apa, mau itu di bulan apa, mau itu di tahun apa. Jadi nggak ada. Nggak ada istilahnya seperti itu. Maka Nabi menegaskan la adwa. Tidak ada kata Nabi penyakit yang menular itu nggak ada. Wala hamata. Hama itu orang-orang terdahulu itu mereka menganggap bahwasannya orang yang udah mati nanti dia dibangkitkan seperti hewan-hewan atau apa itu. Wahada bukan daripada keyakinan kita juga enggak. Kita meyakini bahwasannya akan adanya hari kebangkitan, itu termasuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala safara. Dan Nabi mengatakan tidak ada safar. Artinya tidak ada safar itu bulan yang jelek, tidak ada. Tidak ada bulan yang jelek, tidak ada bulan yang membawa sial, tidak ada bulan seperti itu, enggak ada. Semua itu adalah membawa kebaikan. Makanya hindari tasya'um. Meyakini kesialan daripada sesuatu itu hindari. Jangan kita meyakini oh langit seperti ini sial, kalau burung kita lempar burung nak pergi, kalau burungnya ke kiri berarti sial, tidak boleh keluar, itu kita hilangi. Enggak ada hal-hal yang seperti itu. Enggak ada anggapan sesuatu itu bisa membawa kesialan kepada kita, itu enggak ada. Kita harus meyakini semua itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan kalau misalnya ada satu orang, kata Nabi, dan semua orang di dunia ini berkumpul untuk mencelakakan orang tersebut. Ente cuma sendiri, tapi seluruh dunia ini datang untuk mencelakakan ente. Apa kata Nabi? Kalau Allah bilang tidak, nggak bakal terjadi. Mau seluruh dunia nyelakain ente, nggak bakal terjadi. Kalau Allah bilang tidak. Begitupun sebaliknya. Kalau misalnya berkumpul, kata Nabi besar Muhammad, semua orang untuk memberikan ente manfaat, tapi Allah katakan tidak, ente nggak bakal dapat manfaat dari semua orang itu, nggak dapat. Kalau udah Allah katakan tidak. Maka la adwa, wala hama, wala safara. Tidak ada istilah sesuatu yang bisa memberikan kita sesuatu madarat. Tidak ada sesuatu yang bisa memberikan kita manfaat illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musabbibul asbab. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan daripada sebab-sebab. Allah ciptakan sebab agar kita bisa berhati-hati, dan pusat daripada cobaan Allah Subhanahu wa taala ada hikmahnya semua. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu tidak terlepas daripada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di pelajaran kita ini kita melanjutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mempunyai para malaikat-malaikat, yang mana malaikat Allah Subhanahu wa taala tersebut itu wajib kita imani, wajib kita yakini. Termasuk daripada malaikat yang secara perinci wajib daripada kita meyakini daripada malaikat tersebut itu adalah 10 malaikat. Yang mana daripada 10 malaikat ini udah kita kaji sebagian. Ada yang namanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang membawa wahyu. Utusan antara Allah dan para rasul. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, maka di situ Allah Subhanahu wa taala yang menjadi perantara antara Allah dan rasul, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Yang mempunyai nama banyak, bisa dinamakan dengan Ruhul Amin, bisa dinamakan dengan Ruhul Kudus. Kalau di dalam Taurat, malaikat Jibril dinamakan dengan Namus. Namus. Kemudian
Malaikat yang kedua Mikal atau Mikail, bisa dipanggil Mikal, bisa dipanggil Mikail. Malaikat yang diberikan tugas untuk mengurusi daripada hujan, mengurusi daripada lautan, mengurusi daripada sungai dan arzak dan rizki. Kemudian juga ada malaikat yang namanya Israfil. Israfil ini adalah malaikat yang ditugaskan untuk meniup daripada sangkakala nanti, untuk meniupkan daripada sangkakala. Peniupan daripada sangkakala disebutkan di sini ada dua. Ketika pertama kali ditiup daripada sangkakala, tafna fihal makhluqat, semua makhluk itu sirna, semua makhluk itu hancur ketika ditiupkan sangkakala yang pertama. Kemudian ketika disiupkan sangkakala yang kedua, tub'atsu fiha jami'ul makhluqat, semua makhluk dibangkitkan oleh Allah. Di dalam riwayat ditiupkan trompet itu ada yang bilang 3 kali. Pertama kali lil faza', pertama kali ditiupkan untuk menakuti orang, untuk menakuti orang, jadi kaget, takut dia, apa ini apa. Kemudian yang kedua untuk dibinasakan semua makhluk. Kemudian yang ketiga dibangkitkan semua makhluk. Yang binasa itu kecuali makhluk-makhluk yang dipilih oleh Allah, itu tidak binasa ketika ditiupkan trompet. Kalau kita pengen tahu, baca di kitab-kitab yang lebih tinggi lagi, disebutkan di salah satunya kitab Tanbihul Ghafilin. Kemudian malaikat yang keempat yaitu malaikat Azrail. Malaikat Israel ini adalah malaikat yang diwakilkan untuk mencabut nyawa. Walahu a'wan. Beliau mempunyai pembantu-pembantu, mempunyai pasukan-pasukan. Malaikat Israel. Kita berdoa kepada Allah ketika kita berjumpa dengan malaikat Israel, kita dalam keadaan terbaik, dalam keadaan ingat sama Allah, dalam keadaan ingat sama Nabi, dalam keadaan dihadiri oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung orang yang di akhir hayatnya dia bisa memandang daripada muka indahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung seseorang yang di akhir hayatnya terakhir kali yang dia pandang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung seseorang yang di akhir hayatnya dia ditemani oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, jadikanlah akhir kita ditemani oleh Nabi besar Muhammad, jadikanlah mata kita terakhir memandang muka indah baginda Nabi besar Muhammad, jadikanlah lisan kita itu ditalkin oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian malaikat yang kelima dan malaikat yang keenam Munkar wa Nakir. Malaikat yang kelima dan malaikat yang keenam itu adalah malaikat Munkar wa Nakir. Munkar wa Nakir ini adalah malaikat yang ditugaskan. Ini sudah kita sudah juga ini Munkar wa Nakir. Ini malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menanyakan perkara hambanya di kuburan, daripada tauhid, daripada agama, daripada nubuwah. Nabimu siapa? Tuhanmu siapa? Kitabmu itu apa? Agamamu itu apa? Semuanya bakal ditanyakan oleh malaikat Munkar wa Nakir. Dan kondisi daripada malaikat ini tergantung daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hambanya banyak maksiat, maka malaikatnya seram. Tapi kalau hambanya itu banyak taatnya, maka malaikat akan menyelaraskan bentuknya sesuai dengan amalan seorang hamba. Kemudian malaikat yang ketujuh dan malaikat yang kedelapan itu adalah malaikat Raqib wa Atid. 7 dan ke-8 malaikat yang wajib kita imani dan kita tahu namanya, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Ai hafid wa hadir. Raqib wa Atid ini adalah malaikat yang menjaga, malaikat yang mengawasi kita. Yang ngawasin kita, yang jaga kita, yang nyatet kita nanti, itu adalah malaikat Raqib wa Atid. Wa kullu wahidin minhuma yusamma bihazainil ismain. Dan dari setiap salah satu dua malaikat ini, mereka dinamai dengan dua nama ini. Yang satu namanya Raqib, yang satu namanya Atid.
Wa qila inna ahadahuma raqib wal akharu atid. Ada yang mengatakan salah satu dari mereka raqib, salah satu dari mereka atid. Bisa juga dua-duanya dibilang raqib atid, bisa juga salah satunya raqib, salah satunya atid. Yang mengatakan ini siapa? Al-Bajuri, Imam Al-Bajuri, wal Jalal Al-Mahalli, Imam Mahalli. Wahuma, dan mereka yaitu raqib dan atid, yaktubanil a'mal, mereka menulis daripada amal-amal perbuatan makhluknya Allah. Ahaduhuma anil yamin yaktubul hasanat wal akharu anil shimali yaktubus sayyiat. Satu daripada mereka menulis daripada kebaikan-kebaikan seorang hamba, dan satu daripada mereka menulis daripada kejelekan-kejelekan atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Kalau hamba tersebut melafadzkan sesuatu yang baik, dicatat baik. Melakukan dengan tangannya sesuatu yang baik, dicatat yang baik. Melakukan dengan pandangannya pandangan yang baik, dicatat yang baik. Tapi kalau sebaliknya, kalau dengan tangannya dia zalim dengan orang, dengan tangannya dia menganiaya orang, dengan mulutnya dia mencaci orang, dengan matanya dia memandang sesuatu hal yang haram, maka dia dicatat di sebelah kirinya daripada kejahatan-kejahatan yang dia lakukan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami telah menciptakan daripada manusia, dan kami mengetahui apa saja yang terlintas, yang berbisik daripada hatinya. Wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid, kata Allah, kami ini lebih dekat daripada urat lehernya seorang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala lebih dekat dengan kita. Allah subhanahu wa ta'ala sangat begitu dekat dengan hambanya. Bahkan daripada rahmatnya, daripada kasih sayangnya, daripada anugerahnya, itu Allah lebih dekat. Tidak ada seseorang pun di dunia ini yang sayangnya sama kita melebihi kasih sayangnya Allah kepada kita. Enggak ada kasih sayang seorang bapak yang bisa menandingi kasih sayang Allah kepada hambanya. Enggak ada kasih sayang seorang ibu yang bisa menandingi kasih sayang Allah kepada hambanya. Nabi SAW menceritakan pada suatu saat di masa Nabi itu ada suatu kejadian. Di medan peperangan ada seorang ibu yang sudah lama sekali kehilangan anak-anaknya. Maka pada saat itu seorang ibu, Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan lagi dengan anaknya. Allah pertemukan seorang ibu dengan anaknya setelah sekian lama anak dan ibu tersebut terpisah. Maka kejadian seperti itu disaksikan oleh para sahabat. Ada sahabat Sayyidina Abu Bakar, ada sahabat Sayyidina Umar, ada sahabat-sahabat yang lain. Dan sahabat tersebut ketika melihat daripada rintihan tangisan seorang ibu dan anak yang berjumpa kembali, mereka pun ikut menangis. Maka Nabi mengatakan, ma yubkikum, kata Nabi, apa yang membuat kalian menangis wahai sahabatku? Kata sahabat, ya Rasulullah, hanin hadal kami menangis karena kami mendengar tangisan daripada seorang ibu ini, rintihan daripada seorang ibu ini, kami nangis wahai Rasulullah. Kami enggak tega, kami sedih ngelihat ibu yang berpisah dengan anaknya kemudian disatukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, ya ashabi, wahai sahabat, kata Nabi, gimana menurut kalian kalau anak ini kita ambil, kita cemplungkan ke api, kata Nabi, apakah ibu ini bakal ridho? Ya Rasulullah, spontan sahabat mengatakan, enggak ada seorang ibu yang rela ngelihat anaknya terkena api. Kata Allah, kata Nabi besar Muhammad, begitupun Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya orang ibu ini dengan anaknya. Begitu sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sebaik-baiknya orang, kalau kita udah jahat sama dia, mungkin dia nggak mau beri kebaikan lagi, mungkin dia memaafkan tapi hatinya masih tidak menerima dengan apa yang kita lakukan, mungkin kita malah dibalas jelek. Siapapun itu, mau orang tua kita, mau saudara kita, mau suami kita, mau istri kita, ketika kita sudah berbuat berbelok dari apa yang mereka inginkan, maka pasti ada sesuatu hal yang muncul daripada
gerakan mereka tersebut, apapun itu, bencinya, nggak sukanya, atau nggak mau baik lagi, tapi Allah Subhanahu Wa Taala, apa ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini? Nih, semuanya diberikan oleh Allah. Makan, maksiat kita seperti apa, Allah masih pandang kita, Allah masih lihat kita, Allah masih beri kita nikmatnya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, la tagnatu min rahmatillah. Orang-orang yang sudah, kata Allahnya, mempenuhi dirinya tadi dengan perbuatan maksiat, dia zalimi dirinya dengan berbuat maksiat. Karena ketika kita berbuat maksiat, berarti kita menzalimi diri kita sendiri. Allah mengatakan, soalnya orang-orang yang sudah menzalimi daripada diri inti masing-masing, kata Allah, la tagnatu min rahmatillah. Inti jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. La tayas. Ente jangan berputus asa daripada rahmatnya Allah. Ente jangan putus asa makan. Bagaimana kondisi ente? Maksiatnya, enggak pernah sholatnya, enggak pernah puasanya, melakukan perbuatan-perbuatan yang banyak. La tagnat. Jangan ente berputus daripada rahmat Allah. Hadhil ayat nazal, ini ayat turun ketika daripada Wahsy. Wahsy itu adalah orang yang membunuh daripada paman tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Uhud. Di dalam peperangan Uhud itu Wahsy membunuh paman tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia ingin masuk Islam, dia banyak syarat. Dia banyak pertanyaan, turun satu ayat, sampai ayat yang terakhir. Orang-orang yang asrafu ala anfusihim, melakukan maksiat dengan diri mereka, la tagnatu min rahmatillah. Apapun yang ente lakukan selagi ente tidak syirik kepada Allah, la tagnatu min rahmatillah. Apapun itu. Nah, itu sayangnya Allah. Ada nggak yang bisa ngasih ente sayang seperti sayangnya Allah? Coba aja. Mau siapapun itu, ada nggak yang bisa ngasih inti sayang seperti sayangnya Allah? Nggak ada. Orang yang bisa ngasih kita sayang seperti sayangnya Allah itu nggak ada. Makanya nahnu agrabu ilaihi min hablil warid. Idh yatalaggal mutalagiyan anil yamini wa anil shimal ga'id ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun wa atid. Tidak ada sesuatu yang kita lafadzkan kecuali itu semua akan dicatat oleh raqib, akan dicatat oleh atid. Apapun yang kita ucapkan semuanya itu dicatat. Makanya sebagian daripada sahabat itu mengatakan asyu'mu ma bainal lihyin. Jangan ente bilang celaka itu di bulan, bukan. Jangan ente bilang celaka itu di hari, bukan. Asyum, orang celaka itu adalah tempatnya apa? Di antara daripada dua rambut yang ada di sini, yaitu mulut. Celaka itu apa yang ada di mulut ente. Ketika kita tadi mengucapkan sesuatu yang tidak baik, nah itu celaka. Itu celaka. Makanya sebaik-baiknya omongan seseorang, lebih baik itu adalah diam. Lebih baik daripada diam. In kanal kalam min fiddah fasukut min zahab. Kalau ucapan itu dari perak, maka diam itu dari emas. Illa intun tahak hurmatullah, kecuali kalau misalnya sesuatu yang berkaitan dengan Allah, kemuliaan Allah, kehormatan Allah itu dihancurkan oleh orang, itu boleh. Al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, apabila itu dibutuhkan maka itu tidak disalahkan. Tidak disalahkan. Kalau misalnya maslahatnya lebih baik ente ngomong daripada diam, ya ente ngomong. Bukan artinya dia diam baik, anak takut salah jadi anak diam baik. Kalau memang kita tahu perkara tersebut dan kita diharuskan untuk berbicara, maka berbicara. Tapi sebaik-baiknya berbicara, maka lebih baiklah diam. Seperti itu. Wa qala ta'ala wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun.
Di antara kalian itu Allah tetapkan sudah yang menjaga kalian, malaikat-malaikat mulia yang tugasnya menulis daripada amal-amal kalian, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian lakukan, mereka tahu. Apa yang kita kerjakan, mereka tahu. Jadi jangan kita berharap atau berandai, oh kita ini nggak bakal dicatat. Enggak. Semua yang kita lakukan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini daripada malaikat Raqib dan Atid. Kemudian yang ke-9 yaitu Malik. Malaikat Malik. Malaikat Malik ini adalah malaikat yang mewakili atau ditugaskan untuk menjaga daripada neraka yang 7. Neraka yang 7 ini ada nama-namanya. Ada neraka Jahannam, ada neraka Lawa namanya, ada neraka Hutamah, ada neraka Sa'ir. Ini semua dicatatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada neraka Sakor, ada neraka Jahim namanya, ada Al-Hawiyah. Wa ma'ahu az-zabaniyah wa hum 19 nafaran wa likulli nafarin junud la ya'lamu adaduhum illallah. Dan bersama daripada malaikat Malik itu ada malaikat-malaikat yang disebut dengan az-zabaniyah. Setiap daripada malaikat zabaniyah ini mereka mempunyai 16. Dari jumlah mereka itu adalah 19. Setiap daripada 19 punya tentara-tentara. Setiap daripada 19 itu punya tentara. Enggak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Maka di sini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, qu anfusakum, inti jaga tuh diri kalian tuh jaga. Wa ahlikum nara, inti jaga, inti punya keluarga jaga. Kita ambil di sini Allah itu nyuruh kita jaga diri. Itu bukan diri kita yang Allah suruh, tapi keluarga kita juga Allah suruh jaga. Keluarga itu amanat. Allah titipkan kita amanat. Salah satunya itu adalah keluarga. Allah berikan kita istri. Istri itu keluarga amanat yang Allah titipkan. Allah berikan kita anak. Anak itu adalah amanat yang dititipkan oleh Allah. Maka semua itu kalian jaga. Jangan kalian jaga perutnya baik. Jangan kalian jaga kesenangan dunianya saja. Tapi yang perlu kalian jaga amanat yang Allah titipkan ini, akhiratnya bagaimana? Sholatnya bagaimana? Kedekatan dia sama Allah bagaimana? Kenal atau tidak dia dengan Nabi besar Muhammad? Kenal atau tidak dia dengan orang-orang yang soleh? Bisa nggak dia baca Quran? Bisa nggak dia sholat? Bisa nggak dia puasa? Itu yang harus kita jaga. Kalau dia hanya di dunia, kalian jaga dia di dunia, paling kalian jaga dia cuma 60 tahun. Kalau kita mau jaga dia tentang dunia, paling kita jaga dia 60 tahun, selesai besok. Tapi kalau kalian nggak jaga akhiratnya, habis semuanya. Kaliannya habis, dianya habis. Makanya jaga. Dan di sini menunjukkan juga kita itu di dalam semua perkara, khususnya perkara akhirat, kita itu jangan mikirkan diri sendiri. Kita juga harus mikirkan orang lain. Keluarga ente pikiri, orang-orang setempat ente pikiri, orang-orang yang hidup di desa ente ini ente pikiri juga akhiratnya. Jangan kita hanya mikirkan diri kita. Nah sudah baik, anak udah sholat, anak infaknya banyak, anak puasanya banyak, anak jamaah terus di masjid, aman anak. Tapi inti punya tetangga, inti punya samping, semuanya lalai, nggak mau nginget Allah, nggak mau sholat di masjid, nggak mau hadir majlis ilmu, mereka nggak mau sedekah, mereka nggak mau puasa, tugasnya mereka caci, saingan, semua. Nabi mengatakan, di dalam salah satu hadis, Nabi SAW, beliau pernah mengatakan, apa kata Nabi besar Muhammad? Man lam yahtam bi amril muslim falaysa minhum.
orang yang enggak mau ngurusi perkara orang-orang muslim yang lain, alaisa minhum, kata Nabi. Maka mereka enggak dianggap seperti golongannya mereka. Kita kalau enggak peduli sama mereka, kita enggak dianggap golongannya mereka, kata Nabi. Di sini Nabi mengajarkan ad-din an-nasiha. Walaupun derajat ini hadis tidak sampai ke dalam derajat hadis yang sahih, tapi maknanya sama. Di dalam hadis yang sahih, ad-dinun nasiha. Agama itu nasihat. Kita ini dianjurkan untuk saling menasehati, untuk saling mengingatkan, untuk saling peduli satu sama lainnya. Jangan kita tadi sendiri. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan kalau misalnya di satu tempat, kata Nabi, ada orang soleh, ada juga orang yang toleh. Kemudian orang yang soleh tadi, dia dalam keadaan dia mampu untuk mencegah suatu maksiat terjadi di tempatnya, tapi dia enggak bantu, atau dia enggak cegah, atau dia enggak nasihatin orang berbuat maksiat tersebut, Allah mengatakan sebelum mereka mati, ammahumullahu ta'ala bil azab. Allah bumi hanguskan mereka, Allah semuanya Allah turunkan azab. Mau itu orang soleh, mau itu orang toleh, mau dia soleh, mau dia baik, mau dia jahat, semuanya kena. Kena. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga ente punya diri, jaga ente punya keluarga, jaga ente punya kerabat. Jaga dari apa, kata Allah? Allah enggak bilang jaga dari miskin, jangan sampai dia enggak makan. Enggak. Allah bilang jaga jangan sampai dia enggak punya rumah, enggak bilang kayak gitu. Jaga dia jangan sampai dia enggak punya kebun sawit, enggak bilang Allah itu. Ini jaga ente punya anak, ente punya bini, ente punya kerabat, jaga dia jangan sampai dia masuk api neraka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia tersentuh daripada api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Yang mana neraka tersebut, waqud itu bahan bakar. Bahan bakar daripada neraka itu an-nas wal hijarah. Bukan hanya batu bahan bakarnya, manusia jadi bahan bakar neraka. Alaiha malaikatun ghiladun syidas. Yang mana penjaga daripada neraka tersebut malaikat-malaikat Allah gilaz, malaikat yang kasar, syiddat, keras. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mana tugasnya malaikat tersebut, dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada mereka enggak mungkin mereka langgar. Mereka bakal mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tazar lawahatun lil bashar 'alaiha 19 wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Wa ma adraka ma saqar. Apa yang kalian ketahui tentang neraka yang disebut namanya saqar? Apa kata Allah? La tubqi wa la tazar. Itu neraka sakor itu enggak bakal menyisakan orang, enggak bakal membiarkan orang kalau udah masuk neraka sakor habis. Artinya gitu enggak mungkin ada yang tersisa itu enggak ada isinya sedikit atau apa, enggak ada. La tubghi wa la tazar. Enggak ada sisanya, enggak bakal dibiarkan, nanti bakal ada cuman kena dikit, enggak ada, habis semuanya, habis. Lawahatun lil bashar, lawah. Itu dia ngabisin semua tuh. Semua kulitnya kita itu habis. Habis. Alai hadis asyar. Yang menjaga daripada sakor itu 19 daripada malaikat. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Dan kami tidak jadikan di dalam neraka itu kecuali pasti ada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tugasnya malaikat Malik yang ke-9. Kemudian yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Siapa itu malaikat Ridwan? Muwakkalun bil jinan. Malaikat yang ditugaskan untuk menjaga daripada syurga. Wahiyya sab'atun, dia ada 7. Apa saja? Al-Firdaus wa jannatul ma'wa.
Ada namanya Firdaus, ada namanya Ma'wa, ada namanya Jannatul Khuld, ada namanya Jannatul Naim, ada namanya Jannatu Aden, ada namanya Darus Salam, ada namanya Darul Jalal. Bahkan dikatakan wakila wahidatun, sebenarnya surga itu satu. Wa innama at-ta'addud, dan sesungguhnya bilangan itu di dalam namanya saja. Ada ulama yang mengatakan surga itu satu. Ada yang mengatakan satu. Dia berjumlah karena namanya saja. Berjumlah di dalam nama karena mulianya itu surga. Karena mulia itu surga. Wa huwa raisu khazanatiha. Siapa ketua penjaga daripada surga tersebut? Yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan. Maka inilah daripada 10 malaikat yang wajib bagi kita untuk kita imani, untuk kita ketahui daripada 10 malaikat ini. Yang mana kemarin juga sudah kita pelajari daripada sebab-sebabnya juga, daripada sifat-sifatnya juga. Kita tidak diperbolehkan juga meyakini sesuatu daripada malaikat tersebut yang keluar dari apa yang sudah diberitahukan kabar oleh Allah, terutama di dalam sifat-sifat para malaikat ataupun bentuk-bentuk daripada para malaikat. Misal seperti sayap-sayapnya, kita hanya diberitahukan kabar oleh Allah bahwasanya malaikat ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4, ada juga yang Allah berikan mereka sayap sesuai yang Allah pengen. Ada yang 600, ada yang lebih dari itu yang mempunyai daripada sayap-sayapnya. Kita hanya disuruh meyakini sesuai dengan apa yang diberitahukan kabar oleh Allah. Kita enggak boleh mencari tahu sesuatu yang memang tidak dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebatas itu saja. Kenapa ente meyakini malaikat itu punya sayap? Allah katakan mereka punya ajnihah. Allah katakan mereka punya sayap. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, dan Allah melebihi siapapun yang Allah kehendaki itu. Tapi kita enggak tahu sayapnya seperti apa, bulunya seperti apa, model kayak bentuknya kayak apa model kayak sayap burung ini atau burung elang atau burung merpati atau burung apa. Kita nggak dituntut untuk nyari tahu itu, tapi kita cukup tahu malaikat itu punya sayap seperti itu. Kita dikasih tahu oleh Allah beberapa malaikat ada tugas-tugasnya. Dari mana kita tahu malaikat ini membawa wahyu? Allah yang katakan. Dari mana kita tahu malaikat Raqib Atid nyatet? Allah yang katakan. Bagaimana kita tahu malaikat Israfil yang meniupkan daripada trompet? Allah yang katakannya. Jadi kita wajib meyakini apa saja yang diberitahukan kabar oleh Allah. Selepas daripada itu sudah kita nggak wajib tahu. Kita nggak wajib nyari tahu. Nggak wajib nyari tahu. Jadi inilah 10 daripada malaikat. Kemudian pelajaran selanjutnya yaitu Al-Kutub As-Samawiyah, kitab-kitab As-Samawiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah kita pelajari nanti